Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini mantapnya. Kalian lihat, selai kacangnya itu begitu kental dan bikin ngiler banget. Waduh, Siomay. Ini siomaynya nih mantap sekali. Tinggal ditaburin kacang, Bawang goreng. bawang goreng. Waduh, mantap sekali. Siapa yang nggak selera ini? Pasti selera. Siomaynya Ibu Icun. Assalamualaikum, hello everyone, welcome to Cantik News Channel. Hit the subscribe button now and the bell button beside it so you won't miss latest videos. Thank you. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya guys. Terima kasih buat yang udah support kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu Bu Icun, salah satu businesswoman yang alhamdulillah lumayan sukses di kota New York. Ya, kita ini pengen tahu nih latar belakangnya Ibu Icun datang ke Amerika itu dari mana dan tahun berapa ya? Saya datang ke Amerika waktu itu tahun 2001, bulan Juli. Tujuan pertama kali saya ke sini memang untuk bekerja, karena saya ada punya cita-cita mau nyengolakan anak saya di sekolah yang bagus. Itu pertama kali. Tahun berapa itu datang ke 2001 Juni. 2001 bulan Juni Juni. 2001. Ya. Tapi setelah itu sering pulang ya? Oh, pulang karena kebetulan saya tahun keempat tinggal di Amerika, saya sudah mempunyai green card dan saya pulang pergi tiap tahun saya pulang. Alhamdulillah. Jadi menikahnya juga ketemu orang Amerika di New York. Di New York sini ya. Bisa ceritakan keluarganya Ibu Icun di Indonesia. Berapa bersaudara? Kotanya kota mana? Saya tinggal di Jakarta, tapi saya asli orang Palembang. Saya 7 bersaudara dan saya anak paling pertama, anak paling besar. Jadi udah biasa punya tanggung jawab besar ya. Iya. Jadi ini sekarang di Amerika tinggal di mana? Saya tinggal di New York. Jadi waktu di Indonesia pernah kuliah juga ya? Saya kuliah di Akademi Keuangan Di mana? di Palembang. Lulus sampai S3, S1. Saya sarjana muda. Sarjana muda. Jadi Saya meneruskan S1 saya, cuman kebetulan waktu itu ada penerimaan pramugari, saya masuk pramugari, sekolah saya tinggalkan. Oh, sempat juga jadi pramugari. Tempat pramugari Garuda. Garuda berapa tahun? Selama 3 bulan karena cuman pendidikan, karena waktu itu saya begitu terbang saya selalu mabok di situ, jadi saya keluar dan saya juga tidak dapat nilai yang bagus karena mabok udara. Ada juga pramugari berani, mabok berani untuk melamar dari pramugari ya? Ya, karena memang cita-cita saya pengen keluar negeri tanpa bayar. Oke. Itu ide yang bagus banget itu. Ya kan? Dan kebetulan juga saya diterima di pramugari. Waktu itu ya. ada berapa ratus peserta, 6 orang yang lulus termasuk saya. Dari Palembang kita dikirim free semuanya, dibayar Garuda. Tapi ujung-ujung landingnya di New York juga ya? Iya di Keluar negeri juga maksudnya? Iya. Itu memang makanya alhamdulillah cita-cita saya walaupun nggak pramugari saya terkabul cita-citanya. Tapi sempat juga setelah lulus kuliah kerja di Indonesia? Sempat, sebelum pramugari saya kerja di PT Pupuk Sriwijaya, Pusri Palembang. Terus sebagai apa di situ? Saya sebagai sales dan resepsionis ya. Oh, resepsionis juga. Berapa tahun di situ? Di situ ada tamat dari SMA saya langsung di sana, saya 3 tahun di sana. Jadi umur saya sekitar 21 ya waktu saya masuk pramugari. Jadi berarti udah biasa marketing ya? Saya udah biasa menghadapi marketing. Karena setiap saya tes selalu saya didudukkan selalu menghadapin pabrik. Nggak tahu orang melihatnya dari mana, nggak tahu. Jadi apa yang memutuskan Ibu Icun berangkat ke Amerika? Pertama kali waktu saya berangkat ke sini, waktu itu kan saya masih bekerja di Aetna Life Insurance. Dari sana saya 2 tahun, dari Aetna saya pindah ke Allianz Life Insurance.
Di Allianz saya jabatan saya terakhir saya unit manager. Waktu itu saya lagi dipromosi jadi branch manager, tapi saya kebetulan saya dapat visa Amerika, saya berangkat. Bisa turis berarti waktu itu ya? Visa turis, tapi saya di sini langsung endon, nggak mau pulang itu ceritanya. Jadi apa namanya, salah satu cara orang Indonesia untuk datang ke sini dengan visa turis, tapi Amerika itu negaranya masih bisa untuk walaupun turis masih bisa bekerja ya di sini ya. Alhamdulillah memang tidak saya di Eropa kali ya. Alhamdulillah waktu saya datang kemari memang saya sudah ada dijanjikan bekerja. Begitu saya sampai memang saya langsung bekerja waktu itu. Orang siapa yang paling berpengaruh di kehidupannya Ibu Icun? Yang berpengaruh ya kedua-duanya. Kedua siapa? Baik ayah dan Mbak Ibi. Karena mereka mengajarkan hal yang bagus-bagus ya kepada anaknya, agama, pendidikan, udah gitu akhlak, semua. Oke, sekarang selama di New York ini apa sih yang Ibu Icun lakukan? Saya bekerja memang tujuan saya karena kemarin untuk bekerja. Berarti kalau bekerja itu kan untuk mencari uang. Tapi memang bukan uang untuk segalanya. Tapi itu tujuan hidup saya karena tadi saya di pertama saya bilang kan tadi saya untuk menyekolahkan anak saya di sekolah yang lebih bagus. Karena kalau saya tidak mempunyai uang itu kalau anak saya kan berarti hanya sekolah biasa. Hanya itu. Jadi kalau ke luar negeri kita pasti bisa membiayain anak tuh lebih tinggi lagi, tempat lebih bagus lagi. Iya, ya. Betul. Uang pun lebih banyak lagi lebih karena bagus, dalam bentuk dolar gitu ya. Karena kan dengan catatan kita memang harus bekerja. Ya. Jadi sekarang makanya berkecimpung dalam bisnis makanan ya. Iya, makanan. Bisa diceritakan bisnisnya ini? Bisnis makanan yang saya kelola sekarang ini adalah berupa makanan khas Palembang seperti pempek. Pempek itu bermacam rupa dari kapal selam, genjeran, adaan, dan bahan-bahan pempek yang lain seperti tewan, otak-otak. Itu semua bahannya sama. Cuman ya pengelolaannya lain. Ada yang dikasih bumbu dan ada yang tidak. Itu bisnis yang saya lakukan sekarang. Jadi ada pempek, ada otak-otak, ada tewan, ada siomay. Ada siomay. Wah, asik banget. Berarti kliennya juga udah banyak dan mereka suka semua ya? Alhamdulillah. Mereka suka karena kenapa saya bilang mereka suka? Kalau mereka nggak suka kan berarti mereka tidak order lagi. Betul. Dari sana saya tahu kalau mereka suka. Jadi walaupun tinggal di Amerika, makanan pempek itu tidak dilupakan. Oh, tidak dilupakan. Malah bukannya orang kita dari Indonesia aja makan pempek yang buatan saya, yang macam-macam segala macam bahan pempek itu, orang asing pun suka makan. Sudah saya buktikan berapa kali. Kalau mereka makan, saya udah bilang kan pada mereka ini sausnya, kalau yang makan pempek ini sausnya pedas, tapi mereka is okay. Jadi ini didagangkannya itu di mana? Saya selama ini hanya berdagang melalui online atau melalui bazar. Bazar Indonesia, bazar Indonesia, ya, Indonesia. Bazar Indonesia Di kota New York. Di kota New York. Tapi pelangganan saya bukan di kota New Yorknya ya. Pelanggan saya di beberapa kota. Cuman saya kadang kewalahan karena bahan yang saya buat ini kan berupa pempek. Kalau pempek ini kalau panas, musim panas, saya ada rasa khawatir kalau sampai ke tangan mereka itu udah nggak bagus kan. Jadi kalau musim dingin saya masih berani mengirimkannya. Kalau musim panas saya masih mikir berapa hari nyampainya. Karena bahan yang saya buat kan dari bahan ikan. Bahan ikan ini kan cepat jadi baunya jadi nggak enak kan. Jadi kalau misalnya summer itu pemesanannya hanya pembuatan hanya berdasarkan pesanan. Berdasarkan pesanan. Nah, tapi kalau misalnya musim dingin masih bisa di frozen lah beberapa hari sebelumnya orang udah bisa order. Iya bisa order. Udah bisa dibikin. Dibikin ya. Nah ini suka dukanya dong ceritain. Ini dalam pembuatan pempeknya. Suka dukanya bikin pempek ini karena saya kan tidak punya restoran. Saya cuma berjualan melalui online. Jadi kalau lagi nggak ada yang beli ya saya diam. Jadi maksudnya bukan rutin kayak kita bekerja. Kalau bekerja itu kan rutin setiap minggu kita menerima upah kan dari hasil kerja kita. Tapi kalau kita jual online ini berdasarkan dari permintaan dari teman-teman. Kalau lagi banyak-banyak, kalau lagi nggak ada, lagi ya sedang-sedang. Jadi kita ngeliat sikon. Selama ini dari penghasilan bisnis pempek gimana?
selama ini ya kayaknya baik-baik aja. Tapi untuk lebih baik lagi kayaknya tidak ya, karena semua ada teman yang memang menganjurkan gimana kalau buka restoran, karena kalau buka restoran itu kan baris bisnis berjalan lancar kan, is okay. Tapi kalau saya online ini kan saya sudah bilang tadi di awal saya bicara tadi, online begini kan berdasarkan permintaan. Kalau bisnis ini saya buka di restoran, orang kan tiap saat bisa mampir. Kalau online ini tidak. Gitu. Itu aja yang membedakan kalau punya restoran dan online. Jadi tapi selama ini walaupun online masih bisa menghidupi ya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena penghasilannya lumayan. Saya bisa menutupin kebutuhan saya sehari-hari, bisa membeli, ya namanya perempuan ya, bisa membeli yang saya suka. Sudah itu apa yang anak saya minta juga saya bisa gitu. Saya bisa menyekolahkan anak saya gitu. Walaupun saya ada suami, tapi maksud saya nggak ganggu duit suami. Ya suami kan memang tetap bertanggung jawab dengan istrinya, cuman itu kan duit lain. Duit saya sendiri kan saya bisa untuk membiayain yang saya mau lah gitu. Waktu pembuatan pempek itu kerja sendiri atau ada yang bantuin? Nah, di situ makanya kalau di Amerika ini kita bekerja asal aja kita sendiri yang mengerjakan, makanya capeknya itu bisa 2 kali lipat. Tapi kalau di Indonesia itu kita kerja ada yang bantu kita mungkin bisa mengerjakan dari mulai awal kita semua kerjakan, tapi untuk hasil finish terakhir itu ada yang bantu. Tapi kalau di Amerika nggak ada, kita kerja memang A sampai Z kita kerjakan. Jadi kerja kerasnya banget ya. Kerjanya keras. Jadi kalau memang aku dapat duit itu wajar buat saya. Kalau aku bilang ada orang yang kan, Mbak Icun banyak kali dapat duit lah, wajar. Saya kan kerja keras. Karena kalau kita misalnya nggak dapat duit, ngapain saya kerjakan? Tuh. Jadi mulai dari belanja makanannya, masaknya, persiapan yang bungkus-bungkusnya semua dikerjain sendiri. Semua saya kerjakan sendiri. Ada suami saya suka bantu, alhamdulillah. Tapi kalau di Indonesia beda, banyak pembantu. Tuh, di Indonesia banyak sekali yang bantu kita, alhamdulillah. Ya, banyak. Jadi itu buat pesannya orang di Indonesia. Itu di Amerika itu kita mesti kerja keras sendiri. Iya. Beda di Indonesia banyak pembantu yang membantu kita. Ya. Cuman ya itu, kalau kita kerja di Amerika, uangnya memang agak beda dengan Indonesia ya. Misalnya, saya misalkan aja di Indonesia kita dapat 100, mungkin di sini kita dapat 500. Itu perbandingannya. Oke kawan-kawan, kita tadi sudah dengarkan dari Ibu Icun yang berbisnis makanan khas Palembang di kota New York. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman di Indonesia atau di negara mana saja bahwa memiliki skill masak dan kemudian berbisnis makanan di luar negeri adalah menguntungkan dan sangat membantu perekonomian keluarga. Perfect. It's really spicy. So I'm going to have some noodles. This one. Let me have another fish cake. The fish cake goes really well with the sauce. The sauce is spicy, but not overwhelming.
So it gives it a nice kick. Give So us. you got the spice, you got the crunch, and you have the protein with the egg inside. It is a really good combination. Waduh, mantap sekali. Siapa yang nggak selera ini? Pasti selera. Siomaynya Ibu Icun.